kali kapan sih? Kapan Malang itu ada? Gitu. Itu zaman era Singosari, Mojopahit, Kediri, Malang itu kan masih di kerajaan-kerajaan kecil ya. Tapi mulai tercatat sejarah itu tahun 1767. Ya, itu Malang Belanda itu kesasar, sebetulnya dia nggak ke Malang tujuannya, karena nyari pemberontak ya. Terus akhirnya ke Malang. Tiap Belanda itu tiap datang ke satu daerah, dia selalu bangun benteng. Pertahanan. Selalu bangun benteng untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, ini benteng yang dibangun. Lokasinya di sini. Sekarang jadi rumah sakit umum. Saiful Anwar, ini sungainya yang di bawah. Ya. Jadi ini denahnya. Denah benteng. Jadi semua orang Belanda yang datang itu masuk ke benteng. Jadi dia masih belum berani nyebrang sungai. Sungai belum ada jembatan. Jadi belum 1767 ini belum sampai nyebrang. Nah, terus barang-barang apa saja yang kaitannya dengan itu, ini memang tak datangkan, memang cari gitu. Ini yang aku cerita ini dari museum di La Défense, Prancis ya. Ini kopi, terus ini untuk pasukan Inggris Belanda yang datang pertama kali. Ini teropong untuk melihatnya, dan ini dikasih kopi dari asli pimpinan Belanda yang baru yang datang. Tidak hanya di Malang sih, ke seluruh daerah. Itu memang ini dia dibantu untuk semua museum-museum itu. Jadi duplikat. Jadi ini penting, semua harus tahu. Terus habis masuk itu apa yang dilakukan Belanda? Itu dia mempersiapkan bagian daerah-daerah itu menjadi penghasil kopi. Salah satunya di Noyo sekarang. Ya, Ngantang, ini makanya semua tak tulis. Ini pertama kali, ini Martinus Hofland pertama kali datang itu dihubungkan dengan peta yang di sana. Itu adanya di Macelaka Kaisanan, sebelah sananya hutan, semuanya hutan. Dia masih ketemu macam lubang di situ. Nah, kenapa komoditi ini itu yang harganya tertinggi saat itu? Terus dia nyari perkebunan untuk itu. Makanya ini timbangan kopi. Ini timbangan kopi. Ini hampir tahun 1800-an, 1810. Timbangan kopinya masih ini. Ini ono meteran, ono gerut-gerutannya meteran kopi. Jadi ditimbang di gandul itu loh, di gandul. Ya, karung. Ya, pakai karung. Kalau sekarang ini sudah besi ininya ya. Ya. Terus ini topi Inggris ini. Ya. Saat Belanda di bawah kekuasaan Prancis, ya. Kita tulis ada gini. Nah, ini. Terus itu kan dikuasai Inggris ya. Ya. Jadi mulai Raffles dari Singapura apa. Makanya aku melumpuk topi yang dipakai Singapura ternyata nggak sama dengan yang dipakai di Indonesia. Aku dapatnya malah dari New Zealand ini. Dia nyimpen topi yang Inggris yang ditugaskan di Jawa Timur. Ini satu apa namanya? Topi sedadunya. Ya, terus urutannya ini silsilah. Ini silsilah asli Ratu Pandan Silas, Ratu Mojopahit terakhir. Pandan Silas ini sampai turunannya semua ini nepotisme. Jadi keluarganya itu jadi pimpinan. Iya, semuanya jadi pejabat. Terus nyoba dibaca satu-satu lah. Ini dari sini terus ini ke Madura. Ini ada di camat di Surabaya. Ini situ Bondo, semua jadi pejabat. Jadi mungkin Pak Harto niru ikilah. Ada warisan lah ya. Jadi ini semuanya termasuk geribek yang itu jelajah. Nah, ini sing menarik ini mulai terus
apa namanya, sing bukti-bukti bahwa Malang itu bagian dari Karsidenan Pasuruan. Ya, Bangil, ada Bangil, Pasuruan, Kabupaten Malang itu satu bagian. Iki sing aku belum ono sing luar biasa itu iki. Iki dari semua keluarganya bupati, bantuan bupati ketiga, keempat, kelima. Iki putranya sing sajane iki ini nggak boleh difoto. Sapu Jagat, ini Raden Sapu Jagat. Iki soalnya coba lihat ke daerah-daerah, kalau orang main sabung ayam apa itu kan mesti gedruk. Sapu Jagat, Pulau Nyuwunan itu gedruk-gedruk kan gitu. Jadi kalau sampai ada fotonya, itu disimpan di akhirnya disimpan di dompet itu aja merasa sakti. Memang ini paling sakti. Ini putra bupati. Ono bukti sing Belanda itu sampai tahun 1800-an itu sampai dia pulang ke Surabaya karena hampir semua satu pasukan dibunuh sendirian di alun-alun. Ini Sapu Jagat ini ya. Nama Sapu Jagat ini anak bupati. Terus ini tongkat yang digunakan, tongkatnya asli bupati, asli semua asli. Ini perhiasan yang dipakai bupatinya. Ini senjata kerisnya ojo dibayangno keris gede kayak anu. Ini ya. Keris kecil. Ini cincinnya juga cincin ini tengahnya lang gede gitu. Ini kotaknya Patih. Ini salah satu yang ngasih saya. Ini Pak Patih ngasih bahkan beberapa barang ini Patih Suryadi Kusumo ini. Ya, terus ini topi-topi PDL dan PDH. Ini topi ini yang dipakai bupati saat ini. Enggak, saat upacaranya. Ini topi ini yang digunakan. Nih. Ini kalau foto malah difoto. Iya. Hati-hati loh. Kayaknya mau dicetak jadi jimat kayak. Soalnya emang ini peti Iya. lahan. Iya. Kan nanti kalau dicetak saya juga Pak. Nah, ini Sabrina, ini yang untuk berkuda. Untuk berkuda. Jadi kalau dilihat ini ya, topinya kan separuh kayak topi golf ini. Oh iya. Emang kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus setelah selesai ini yang penting nih. 18, 19, 18, 30. Ya, undang-undang agraria dan undang-undang gula. Karena undang-undang inilah Malang menjadi kota nomor 2 di Jawa Timur. Dulunya nomor 5, setelah Bangil malah. Di undang-undang ini semua Belanda boleh nyewa sampai 75 tahun. Ini buktinya. Ya, buktinya. Ini jalan dibangunnya Malang ke Surabaya itu Ban Ketak yang ada di Batu itu. Oh, cuma ketak. Terus ini stempelnya bupati. Stempel ini lak yang dibakar itu. Jadi setelah ini terus dikasih lak itu lilin itu loh, lilin diteteskan terus di stempel cek, di stempel basah itu betul-betul basah. Ya, siklangnya. Wes, ini singkat aja kita sama dengan Hampir seperti segel. ya kayak segel gitu. Ya. Terus Ini semua pembangunan di karena kota ya? setelah ini Malang itu berkembang besar. Ono hotel, ono bank, ono segala macam. Ayo, terus habis itu kita ke sana. Terus sih. Kemana Pak? Bukan ke sini. Tapi ini Bapak silakan. Ya, sampai tahun 1900 di sana, terus memisahkan diri kan 1914 jadi ulang tahunnya Malang 1 April 1914. Setelah itu apa yang dilakukan Kota Malang menjadi kota itu apa yang dilakukan? Disusun 8 komplek rencana perluasan kota 8. Ya. Yang pertama pembangunan jalan. Ini saja nih seterusnya iso. Besoknya mungkin bisa dimasukkan itinerary jadi ke sana gitu. Ini perumahan pertama. Ya, Gubernur Jenderal. Terus ya, rencana perluasan tahun kedua tahun 20.
ada alun-alun dua di sini. Nah ya, kenapa tuh Pak? Kenapa? Hanya Malang yang punya dua alun-alun itu. Ya itu karena undang-undang itu terlalu kan boleh di seluruh Jawa boleh menyewa sampai 70 tahun. Orang memilih yang subur kan. Karena Malang itu sangat subur. Terus semuanya datang, berbondong-bondong datang ke sini. Terus pusat pemerintahan di alun-alun itu, bupati, asisten presiden di alun-alun kota itu terlalu penuh, terlalu crowd. Kecilan terlalu, dan dirasa itu tidak mungkin untuk menjadi pusat pemerintahan. Nah itu dibangun pusat pemerintahan baru, alun-alun di alun-alun ini pemerintahnya ditinggalkan, pindah ke alun-alun. Itu masuk ke bulan kedua. Jadi pemikiran ini sudah tidak sesuai dengan alun-alun itu, terus harus pindah ini bulan masuk ke bulan kedua. Dari sini ini masih hutan, kata hutan. Ini masih awalnya dibangun balai kota ini masih ya. Terus masuk ke ini. Ya, apa? Blueprint satu, blueprint dua. Kenapa ya? Hutan ini kenapa tidak hutannya seperti ini? Kok tidak bangun perumahan aja gitu ya? Sekarang Kan bisa aja kan perumahan itu, terus perumahan ini kan banyak perumahan, beberapa perumahan. Ternyata strategi itu strategi custom, makanya custom tak terus. Strategi apa? custom. Thomas Carston dan Pak Carston itu dia perencana kota. Itu yang pakai kopi. Ya. Nah, itu dia memperluas ini, dia memperhatikan bagian-bagian luar tadi. Jadi seperti perumahan, ini bukan di kota yang dibangun, tapi di luar dulu. Itu kan Jalan Kartini, Jalan Cipto Kartini itu kan masuk ke Waru kan. Terus Sukon, jadi bukan di tengah kota ini dulu. Kota ini memang dibentuk menjadi taman. Jadi taman sungai, terus taman kota yang plan kelima ini. Jalan ini di Malang kan cuma ada satu, Kailangan itu aja. Terus dipecah menjadi jalan ijen. Bikin baru jalan ijen ini. Dulunya jalan ijen ini kan jalan ijen ya. Ini baru bikin ini. Perumahan baru bikin. Semuanya masih hutan di sini. Jadi ini gereja ijen ya, tahu ya. Gereja ijen ini museum Brawijaya. Jadi ini terus dibagi. Ini mana betul-betul tanah kosong semuanya itu dibagi dua jalur ijen ini, terus gereja ini terus satu jalur. Ini pacuan kuda. Ini orang Jawa itu 3 hutan, masih hutan. Jadi ternyata bikin ini plan kelima itu memang sukses Carston itu di plan 5 ya. Ini terus pecah, dia terus sampai di Noyak sana, yang sini terus sampai ke sana. Jadi tidak hanya satu jalan. Nah, terus dialihkan. Termasuk salah satunya dia memindahkan makam sukun. Iya. Makam sukun itu dipindah. Dulunya kan ada di scene pertama itu kan benteng itu. Karena kenapa dipindahkan ini? Karena tengah kota itu betul-betul dijadikan taman. Taman yang sebelah sini sama taman berantas itu sungai. Jadi sebelah sungai semuanya itu menjadi taman. Menjadi pinggirnya itu menjadi taman. Terus baru dia memperkuat detailnya, termasuk kebutuhan pasar, ya, pasar, terminal, sampai tahun 42. Ini kepala dinas pasar tak cari ini, karo pasar ini dibangun tahun biru, kenapa dia harus dibangun di situ? Jadi awalnya memang pasar besar, hanya pasar besar, dan itu bukan pasar besar, itu pasarnya Chinese, pasarnya Chinese, Cina ini. Terus diambil alih terus saat itu terus menjadi besar, Los pertama, Los ini,
Terus kebutuhannya tidak mencukupi, akhirnya dibagi distrik. Tiap distrik kecamatan gitu Ada tiap pasar. distrik dibangun pasar-pasar. Terakhir ini pasar apa Dinoyo sama Mbene tahun 40-an. Terus seterusnya kawasan-kawasan bisnis, kawasan bisnis ini yang kenapa harus ada kota baru sama kota lama? Kota baru, kota lama. Kota lama itu memang dipersiapkan untuk bisnis. Jadi pemberhentian kereta api di sana itu memang supply untuk golongannya Paroka, Bentul dan segala macam. Jadi bisnis itu Di kota lama. itu memang untuk kota lama. Terus perluasan Goblen kelima ini, Jalan Ijen ini diperluas, susun semuanya sudah. Jadi taman-taman Ijen itu terus 42 Jepang masuk, udah Selesai. ya. Terus sebetulnya nanti tak teruskan zaman Jepang itu apa yang dilakukan? Iya, benar. Malang lagi itu. Ayo sekarang kita naik ke atas. Asik ya. Stage-nya udah dibentuk paling. Nanti ini memang tak bikin tinggi gini untuk kebutuhan rel kan tinggi 3,5 meter. Betul. Kemarin pertunjukan ini. Ayo mulai dari sini dulu. Urutannya mulai dari sini. Cor, ini Cor. Ini Sorry, pariwisata mulai tahun 1900. Berapa? Berarti Tahu mulai sih, tahun betul. 1900. Jadi semua orang yang bilang Malang kota transit itu enggak benar. Gak benar ya? Pasti enggak benar. Karena tahun sebelum umur 2 tahun Malang 1914 lahir. Ya 1916 ini sing Mbak Maksud mau. Ada nadarinya. Itu loh, dibaca ini. November 1916. Ya. Paket turnya November 1916. November tanggal 3 4 ini urutannya. Habis dari Candi Jago jam sekian, Candi Kidal, terus ini ke militeri semuanya. Ini gak ono kota yang punya paket itu. Jadi memang Siapa yang buat itu, Pak? Pak Ansori. sorry. Bromo ada. Kayak wis ana Bromo nih, Pak. Paket Bromo. Paket Bromo itu pakai elf. Elsape. Wis ngalami ora Elsape? Itu apa? Di daerah lain belum sampai dibentuk tur apa namanya? Itinerary paketan. Nah. Jadi memang semua Belanda saat itu, khususnya yang mau pensiun kurang 2 tahun, itu memang harus ke Malang, harus tur ke Malang. Rewardnya, semacam rewardnya Iya. atau Bukan, dia Ke Malang ya, bukan ke Batu ya? untuk pelatihan persiapan untuk pensiun. insentifnya mungkin ya? Ya, Insentif dari insentif, ini? ya, mungkin salah satu itu dari Mais itu ya. Insentif. Nah, ini Oh, ini no. anunya, apa namanya? Katalog, Buku-buku Buku guide-nya. itu ya. Book guide. Guidebook. Ini. Sorry jangan dulu. dan ke start. Ya, terus ini era tahun itu. Ki landscape-nya tuh. Ini batu. Ini batu ini Songgoriti. Ini jalan muter ini loh. Oh iya. Payung itu. Ah. Payung. Ki Songgoriti. Ini satu-satu. Gang macannya sebelah mana, Pak ya? Gang macan. Member. Ini satu-satunya aku banyak foto itu, tapi satu-satunya panoramik ini baru. Tahun Ini itu. asli, Pak ya? Fotonya asli ya? Jadi dicetak tahun itu. Yo, kalau warnanya itu pas saat proses pencetaan, tapi ini kan camputi sebetulnya. Jadi ini sih proses tua sih jauh. Ini payung ini belum sampai ke sini sampai. Payung sih ketok. Iku di atas sana iku. Terus like Gunung ngomong- banyak. like ngomong Malang kota pesiar itu ya kene ngomong Gunung Bromo, kene ngomong Bromo, kene ngomong laut, kene ngomong kota. Jadi ini wis gak bisa dipisahkan sebetulnya. Pesiar kan pariwisata, Pak. Tapi ini bahasa Malaysia. Pesiar, bahasa Melayu. Melayu. Jadi memang dari sana nih ya. Seperti dari Surabaya
apa nih ini kereta api diesel sekian gitu. Ini banyak leaflet tahun itu. Tapi ini salah satu tak pajang gitu yang diadakan. Terus ini peralatan yang sering digunakan tahun-tahun itu. Itu style tahun-tahun ini. Itu style ya? Ada Kodak, yang tahu Kodak. nggak ini? Piringan Kristal itu Ya, bahasa piringan hitam Londo. tapi portable. Bahasa Londo ya? Style. Iya, portable. Jadi dibawa kemana-mana, Bisa diputer, dibawa dieding-eding. kemana-mana. Dan kan nggak ono aki baterai gitu kan. Tapi hanya diputer. Oh itu ya. penangkap. Mas Vincent, ini tahun berapa sudah ada foto landscape-nya panorama? Loh, nah iya, makanya. Iki saya dapat setelah Jepang ya. Setelah 45 selesai ya sekitar pokoknya sebelum tahun 50. Sebelum tahun 50 ini sudah disimpan. Udah berwarna ya fotonya ya? Fotonya Semi ini. ya Mas ya? Semi Sebelumnya enggak berwarna. Udah berwarna ya? Karena mungkin pas pas di anukan aja. Cok, lanjut Cok. Oh, enggak deh. Ya, ini tentang pariwisata. Ini peralatan yang digunakan semua tahun-tahun itu, terus koper-koper yang untuk ini yang digunakan. Kopernya kulit asli. Enggak. Terus ini bioskop di Malang. Sebetulnya entertain ya. Sebetulnya entertain. Jadi tidak hanya bioskop. Di sini ada Flora, terus ada bioskop. Enggak kesel. Concordia, Ria. Kantor dia. Oh, Concordia. Rex, namanya Rex. Ya. Rex. Jadi anak Sing legendaris itu kelut. ya tapi bukan tahun itu. Itu tahun-tahun 70-an, 80-an gitu. Itu untuk ya gulung filmnya. Gulung film. Ini yang dikirim untuk diputer itu pakai ini porternya isinya ini. Jadi ini dia durung anu. Aku saiki lagi nyusun pakai barcode karena ini misi ini aku punya ratusan, hampir 1000 ini semua bioskop itu. Jadi nggak mungkin dipajang di ini. Tapi barcode kalau yang tertarik bisa ikut terus bisa buka sendiri di HP-nya. Oh, iya. Ini etalase habis ini. Nah, ayo terus iki sing menarik. Nah, ini kenapa tak pajang sendiri? Karena hampir awas Permisi Pak ya. hampir semua foto Malang Tempo dulu yang beredar di Indonesia itu difoto oleh Ong Kian Bi. Ong Kian Bi, ini Ong Kian Bi. Ong Kian Bi itu studio Malang. Studionya namanya Studio Malang nomor 17. Ini loh rumahnya. Di mana itu? Daerah? Sekarang jadi Mason Naraji, jual LPG itu. Oh. Nah, iki. Yang di kayu tangan itu Pak ya. Ini pelangnya itu ini sekarang. Loh, enggak, yang di sini, yang di kayu tangan. Kayu tangan Mas. Kayu tangan. Ya, orang tahu dia hanya fotografer, tapi ternyata enggak gitu. Aku gali banyak itu dia itu seorang pelukis. Ini hasil lukisannya dia tuh di Malang itu. Enggak banyak lukisannya. Ini yang dipamerkan di Bandung tahun 2000-an dipamerkan di Bandung ini. Dia pelukis. Kemudian dia juga advertiser. Bikin advertising. Ini ternyata iklan-iklan dulu seperti Tonino ini ngetop nomor beliau yang Tonino buat. kami loh. Itu dia yang bikin. Jadi iklan-iklan ini sampai dia bikin tas-tas belanja tahun itu loh. Masih sistem sablon ya. Dan Sistem sablon. iya, sablon ya. Ayo yang punya tamu domestik. Siapa yang mau order? Nanti bisa dibaca Tas, ini tas. detailnya. Ini klise besar kecilnya untuk film-film ini. Ya. Terus ini iklan-iklan. Jadi seperti Omnibus ini kan tahun itu terkenal sekali. Ini dia masih bikin skate ini. Skate ini. Jadi orang nggak pernah tahu sampai dia meninggal
Ya udah. semua kan kebetulan dihibahkan ke sini semua gitu. Jadi semua karya-karyanya ini jadi ini penting ini. Salah satunya pentingnya dia yang B itu diminta pemerintah Belanda untuk bikin logonya Malang. Logonya sudah ada, logo Belanda, tapi dia bikin dari kayu. Kayunya sama dengan kayu Gladake SMA 4 Tugu. Datangkannya bersamaan. Nah, logo dia pahat sendiri, terus jadinya itu. Jadi itu dulu ada 2, itu dipasang di Balai Kota Malang. Itu yang asli Ada badeban. Asli ada badapan, yang satunya di Balai Kota hilang. Terus ini dihibahkan ke sini. Iki saat itu ya Malang nominor susu Mohean itu. Meskipun Malang namaku tapi maju juga. Ya. Terus iki durung dadi, iki mau dadi, iki tak bikin apa namanya? Foto booth. Orang itu mesti butuh Ya. Ini tak sediakan ini pakaian. Wow. Pakaian raja-raja itu loh. Sama upgrade itu difoto sekalian. Nah aku malah dhisik gawe saja. Di Panji barang gampang kesulitan itu. Wong iku lemu kuru itu kesulitan ya. Nah, waktu aku nang Pakai karet aja, Pak. Nah, iku sewek. aku belajar waktu di Belanda ya. Ternyata kan enggak utuh pakaian itu. Betul. Pakaian itu disobek pakai karet yang semua. Karet semua. Aku nyepakno itu. Jadi pakaian raja, pakaian Malang, pakaian apa, nanti dia ditempelkan aja di crack itu, sama ada kursi, itu kursi standar Bupati Malang sih, sama anunya sini. Jadi dia bisa langsung foto di sini terus jadi 10 R. Dodolan foto. Paketan dodolan foto. Bupati, PDL, PDH, ya Bupati lah Bupati Malang itu kan saiki yang dipakai kayak mantenan itu kan yang itu manten itu. Dan itu pakaian resmi loh itu. Terus ada pakaian Malangan, sing simpel pakaian Malangan. Dan ini nanti untuk aku jual souvenir itu enggak banyak. Souvenir yang jual di sini pakaian Malangan ya topi Malang sama topeng. Topeng itu kan kangelan golek saiki. Benar, Pak. Yang asli loh ya topeng kayu ya. Enggak terlalu sing kaya linggil biyen nguwakan jenis itu enggak. Jadi gitu. Terus yang di atas ini namanya tenong. Tidak hanya apa hampir semua kue. Ini memang pengaruh Chinese. Tapi kenapa tak taruh di atas ini semua? Nah ini sangat berjasa pada perjuangannya orang Indonesia. Ternyata tenong ini selain untuk makanan, di bawahnya itu untuk ditaruh senjata, ada dokumen, ada golongan beras, segala macam, termasuk salah satunya uang. Jadi pejuang ini tak kumpulkan mulai Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember sampai Banyuwangi ini semua. Jadi makanya bentuknya agak beda-beda gitu. Tapi fungsinya memang untuk membantu perjuangan saat itu. Ya. Jadi sebetulnya ini gandengannya ada peralatan kita taruh di museum Panji sana. Kalau gambang ada gambang perjuangan itu dia memang nggak ikut perang itu, tapi penyemangat gitu. Habis perang itu kan istirahat ikan gitu, dia gambang di situ untuk membangkitkan semangat lagi. Dan kiriman surat, kiriman apa dikirim pakai tenong. Jadi bukan hanya sekedar tempat makanan, tempat kue gitu, tapi untuk membantu. Salah satunya Gunung Kawi, ya ceritanya Gunung Kawi itu. Gunung Kawi membantu keuangan sama tepung itu kan pakai ini. Ya, ayo habis ini kita ke sana. Yuk. Tapi kemarin rata-rata ini 80 kalau apa namanya? Kalau teater kursi aja semua itu 80 sampai di situ. Jadi lah saya ketemu ya udah 2 base masuk, Pak ya. 80
masuk. Masuk dong. Tapi teter loh ya, kursi. Memang ternyata kursi semua. Ini meja prasmanan nanti. Ya dia makan prasmanan dulu, selesai taruh di sini ya. Itu di kursi itu. Nah ini sajane salah satu favorit Bu. Tak kumpulkan mulai SMA ini. Mulai tahun 85-an itu tak kumpulkan. Ini bukti dokumen-dokumen yang tidak pernah sama sekali tak keluarkan. Jadi ini bukti bahwa Malang itu betul-betul melalui beberapa administrasi pemerintahan. Contoh ini mulai semua ini KTP tahun 30, tahun 40 KTP, kartu keluarga, semua tak bandingkan gitu tiap tahun. Ini sebetulnya untuk belajar administrasi pegawai pemerintah gitu ya, mulai ijazah sampai ini kartu pelajar. Ya, kartu pelajar. Kemarin mana saya ngeru waktu pembukaan loh, ini kan Pak Peter pendeta ini. Dia pindah dari Malang ke sekarang di Amerika. Pak Peter itu. Jadi benar lah baca itu memang dia pendeta, ini pekerjaan pendeta. Di kayu tangan nomor 61 tetangganya ini. Apa ini? Oh, Denny Sar. Oh. Ya, terus yang unik itu bahasanya, nyoba dibaca semua bahasa. Ini surat resminya wali kota loh, tanda tangan wali kota. Pakai jalanan. Dengan ini diberitahu bahwa di jalan bahwa jika pegawai menteri yang berhak dapat pertolongan dokter dengan percuma gratis, Masih bahasa Melayu. akan minta pertolongannya salah satunya dokter dari rumah sakit Bahasa Melayu. Sungkun. Ya, percuma. Mereka harus Gimana Pak? mereka harus Iya, telepon rumah contohnya. sakit itu dan minta bicara dokter jaga. Jadi perintah itu. Nah, sampai ini contoh resep semua tak kumpulkan situ. Uang semua dibuang tahun-tahun 80 semua dibuang itu tak kumpulkan semua. Surat rujukan. Nah, sampai tagihan-tagihan pajak, contoh asuransi, semuanya ada di sini. Nah, dari mana uang datang, ke mana uang pergi. Ini PAD ini. Laporan PAD, laporan pertanggungjawaban wali kota. Ya. Nah, terus ini yang menarik juga ini. Jadi sekarang itu justru kesulitan menyatukan ya Bupati Malang, wali kota, sampai Batu kan nunggu angel iso ketemu. Dulu itu dia bikin acara, ini kan Arya Diningrat ya, Bupati bikin acara di alun-alun karena itu wilayahnya wali kota. Itu dia semua yang membiayai, tapi itu di atas namakan wali kota. Demikian juga wali kota kalau dia bikin acara di kabupaten, bayang uang dari ini bikin kegiatan di, contohnya di Malang, kegiatan di Batu gitu, terus atas nama ambil sih pokoknya kegiatannya Batu, yang muncul Batu yang semua biayanya dari Malang. Gak iso sekarang seperti itu dari ini contoh kebersamaan yang luar biasa ya. Ini buku pertanggungjawabannya, ini buku aslinya ya. Terus itu semua, terus ini tagihan pajak, terus ini visa paspor pertama haji orang Malang. Tahun? Ada tahunnya nggak? Jadi Desember 27 ini. Ya. 16 Terus, nah ini listnya orang Belanda yang ada di Kota Malang. di Malang. Jadi orang-orang mencari keluarganya apa yang orang-orang Belanda itu saja buka iki alamatnya mbak. Saiki dadi opo itu semuanya ada di sini. Ini yang versi Society Concordia. Ini yang Concordia yang punya pemerintah, yang diterbitkan pemerintah. Lapisnya itu. Itu buku aslinya pertanggungjawaban.
biar tahu gitu loh anunya Cover. dalam bentuk apa kok anune apa kertasinya apa buku apa jadi di anu itu. Ini contoh apa jenenge asuransi ya kereta api. Ini satu-satu. Banyak surat-surat ini. Aku enggak masang banyak sekali ini. Aku khawatir enggak banyak orang yang suka baca gitu. Orang itu senang lihat barang, senang ini. Kalau baca itu enggak apa makanya wis sementara satu anu ini aja. Terus ini kongres KMIP. KMIP itu cikal bakalnya DPR. Ada DPR itu karena Kongres Nasional Indonesia Pusat KMIP. Itu di Malang dulu, di Sarinah, di Konsorsium. Nah, ini mesin cetaknya. Ya, tintanya taruh sini. Ini ada rolnya. Ini roll ini, tapi belum tak pasang rollnya. Nanti ngerol ke sini. Ngerol ke sini. Lagi katamu nih keliling. Ya, ya. Aku tahu kecepet mandi. Oh, sampai tahu ngetok sama aku tahu. Aku beloro dia, Pak. Oh. Tapi gede. Eman kan gak seneng museum sih aku. Terus? Jadi waduh, iki nih silang apa ya? Iki nomere iki lokno karo Mas. Mesti wis, sayang. Ini bendera mobil yang dipakai Bung Hatta. Ini mobilnya. Ini bendera mobilnya. Nih. Tapi itu sama sendiri Pak. Begini Yo, tapi kan bukan otentik saat kejadian ini. Si akeh ono sing anyar anu ya ono. Kalau ini Palapa barang kan ada. Ada itu duwe. Ya. Terus itu transistor yang digunakan untuk mic-nya yang dipakai Bung Karno. Nah, ini telex. Ini kalau terus jadi mic gitu loh. Nah, jadi ini peralatan video yang digunakan. Ini contohnya ini kan direkam itu ya, direkam video ini yang digunakan. Kacanya per bagian ini foto, tadi jaro. Iya. Jaro anu. Ayo foto deh gini ayo. Tiap panung ini kudune. Oh, gitu. Ini kayu yang dibuat oleh fotografer. Ini nanti tiap panung itu. Yuk.